Waktu itu pendirinya adalah Bu Soeharto dan Ibu Deni Hasim. Nah, itu tujuan didirikannya pada saat itu adalah untuk bagi kemajuan ibu-ibu yang ada di Ciawi. Ya, jadi ada kursus menjahit lah seperti itu. Nah, baru dari situ berkembang dan akhirnya sampai sekarang. Halo, sobat-sobat, ketemu lagi dengan saya Agus Yanto. Di edisi podcast kali ini kami mengundang kategori di Paroki Sukasari ini yang sangat istimewa, yaitu dari WKRI. Nah, Bu Betty, selamat datang, dan Ibu Angela, selamat datang di podcast. Ya. Terima kasih. Bu, ini bisa cerita nggak, Bu? Sejarah paroki, sejarah WKRI ini secara Indonesia dulu deh. Oke. Kalau secara Indonesia itu WKRI sudah berumur 101 tahun. 101 tahun? Iya, tahun ini. Sudah satu abad? Satu abad lebih, ya. Makanya kita tahun kemarin itu cukup meriah karena memperingati seabad WKRI itu ke Indonesia. Kalau untuk WKRI Sukasari sendiri itu kita berdiri tahun 1944. Jadi untuk tahun ini sudah berumur 81 tahun. Waktu itu pendirinya adalah Bu Soeharto dan Ibu Deni Hasim. Nah, itu tujuan didirikannya pada saat itu adalah untuk bagi kemajuan ibu-ibu yang ada di Ciawi. Ya, jadi ada kursus menjahit lah seperti itu. Nah, baru dari situ berkembang dan akhirnya sampai sekarang. Oh, 81 tahun. Waduh, Iya. mulai dari menjahit dulu ya? Dari kursus menjahit. Ya. Bu, sebagai ketua WKRI di paroki ini, peran WKRI di paroki ini gimana sih? Kalau untuk peran sendiri, kebetulan memang anggota-anggotanya itu sudah cukup aktif di kegiatan menggereja juga, baik di paroki, di lingkungan maupun di wilayah itu. Jadi otomatis memang sudah berkecimpung sudah lama gitu Sudah mendarah daging lah. Oh ya. Program utamanya, Bu Betty, untuk WKRI ini di paroki, program utamanya? Kalau untuk program utamanya sendiri, dari DPD itu kita menekankan ke penanaman pohon. Penanaman pohon? Ya, dan juga baksos. Oh, oke. Ya, itu memang program utama. Tapi di kita sendiri itu, untuk di WKRI sendiri, di Sukasari, kita ada 5 bidang. Jadi di masing-masing bidang itu memang kita ada program-program yang memang diunggulkan gitu. Seperti bidang organisasi gitu, kita lebih mengutamakan perekrutan anggota, seperti itu, kaderisasi juga. Untuk bidang kesra itu baksos gitu. Terus untuk yang bidang pendidikan itu kita ada pelatihan. Kemudian bidang usaha, kita juga menjual barang-barang hasil usaha dari anggota-anggota WK. Yang terakhir humas ya, untuk informasi ke anggota, dan juga sekarang kan untuk teknologi digital ya, seperti itu kita lebih mengarah ke sana untuk humasnya. Oh, nah ini humas ini. Ya, makanya. Ini humas ini. Humas. Makanya kita Nah, gimana nih, bagaimana WKRI menjalin komunikasi dengan umat sebagai humas loh? Ya, kalau secara interaksi langsung ya, itu pasti begitu kita ketemu orang muda yang ada di paroki kita, nomor satu itu pasti memperkenalkan apa itu WK. Dan pastinya ya mengajak bergabung, merekrut lah. Cuma ya begitulah kendalanya kan. Apa tuh kalau orang muda masih yang kuliah, yang bekerja, di situ aja. Oh, Ya, banyak yang kuliah dan bekerja kayak gitu. Mereka juga terhambat sama kegiatan mereka. Tantangan juga lah. Tantangan. Itu merekrut OMK itu. Oh, orang-orang muda lah, kayak begitu. Nah, terus kegiatan rutinnya apa sih? Untuk kegiatan rutin itu kita ada masing-masing ranting itu kita ada
diwajibkan untuk mengadakan satu kegiatan per bulan. Oke. Iya, itu mereka boleh mengadakan apa saja. Di kita itu ada 6 ranting. Oh, jadi cabang. untuk di paroki ini Iya, paroki ada kalau cabang itu namanya cabang Sukasari. Oh, cabang Sukasari. Iya. Kita masuk dalam Dekanat Tengah di Keuskupan Bogor. Jadi DPD Keuskupan Bogor itu ada 27 cabang. Nah, kita salah satunya. Oh, oke. Gitu. Dan kita termasuk dalam Dekanat Tengah. Dekanat Tengah itu ada 7. Jadi kita Sukasari, BMV Katedral, terus Semplak, Semplak, Onius ya, Megamendung, Megamendung, Sentul, Sentul, Parung, Faustina, Tajur Halang. Faustina Tajur Halang. Oh. Dekanat Tengah. Nah, untuk ODPC di Sukasari Nah, sebutnya ranting di bawahnya. iya. Ranting ini. Ranting, tadinya kita hanya 2 ranting. Oke. Bernadette dan Cecilia waktu itu ya. Seiring berjalannya waktu makin berkembang dari yang 70 orang waktu itu semenjak saya masuk tahun 2019. Iya. Saya masuk itu sekarang sudah berkembang jadi 130. Waduh. Nah iya. Wah. Nah, jadi sudah ada pemekaran menjadi 6 ranting karena kita berdasarkan domisili. Oke. Gitu, berdasarkan wilayah. Oke. Secara Wilayah gitu. atau geografi kecamatan atau Domisili nggak? Wilayah. domisili. Ya, Wilayah. Wilayah sesuai wilayah yang berlaku di paroki. Iya. Oh gitu. Iya. Oh misalkan wilayah Tajur Iya. gitu. Iya. Oh. Terus Siliwangi 2. Siliwangi 2. Oh iya. Iya. Jadi bukan wilayah berdasarkan kartu keluarga. Bukan administrasi lah. Iya. Ini Bu Angel, kalau untuk program unggulannya apa nih? Ya itu tadi karena mengacu pada DPD itu yang menanam pohon. Menanam pohon ya. Karena Berarti itu ini memang wajib. ke lingkungan ya. Iya. Lebih ke lingkungan ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Oh menanam pohon. Pohon apa nih? Apa ada ketentuannya nggak dari? Enggak sih, cuma lebih difokuskan memang ke tanaman hidup sama apotek hidup Dalam buah. yang berbuah, Iya. Oh. yang berbuah. Oh jadi ketentuannya gimana? Misalkan satu rumah satu Iya. pohon atau gimana? Iya. Satu keluarga satu pohon atau Itu gimana? tergantung dari cabangnya. Oh. Aktivitas dari cabangnya. Oh oke. Bisa mengadakan di paroki juga bisa. Bisa misalnya juga begini mereka berkegiatan ke suatu tempat untuk menanam menanam gitu. barang. Jadi bisa di tempat mana. Kalau untuk khusus cabang kita, tiap anggota diwajibkan menanam di Oh, rumah enggak, dia. Oh oke. Masing-masing. Apotek hidup biasanya apa sih Bu? Ya jahe, kunyit seperti itulah. Obat-obatan yang bisa Obat-obatan. obat-obatan Kalau iya. pohon besarnya? Pohon besarnya mangga, Ya, jambu, jeruk. dan itu dilaporkan secara kontinu sama kita perkembannya. Oh Ntar oke. kita cek juga gitu. Oh ada laporan. Bayi foto. Ada laporannya. ada gitu. Iya. Baksos juga baksos. Terus Bu Angel ini bagaimana WKRI ini dia bersinergi dengan komunitas yang lainnya nih di paroki ini? Kalau komunitas lain ya, Ya. belum lama itu kita bareng dengan komunitas sahabat lapas dari Keuskupan Bogor. Itu sahabat lapas, oke? Kegiatannya apa? Kita mengunjungi narapidana di lapas Gunung Sindur. 2A Gunung Sindur. Oh, Gitu. bagus dong. Iya, itu pertama kalinya kita digandeng juga sih sama mereka di sana. Terus yang berikutnya itu ya yang sekarang rutin ya sama seksi kesehatan paroki Oke. dan Legio Maria. Oh, Di sini WKRI berperan sebagai penyedia snack untuk pendonor. Di oke. luar snack yang sudah disediakan oleh Oke. PMI pastinya Oke. ya. Sementara sih begitu ya. Nah itu saya lihat di IG-nya kan banyak ini. Karena humas ini lah mungkin ya Bu ya. Ya, Waduh IG-nya mantap kali postingnya itu. Rame. Ada senam apa? Iya betul. Senam. Lion Dance. Lion dance, terus ada apa namanya itu kur kali ya. Or, itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin kur. Dan TTK kita rutin. Oh, ya. Tuh bagus tuh. Nah, kalau untuk kegiatan kepada orang muda, ke lansia gimana tuh? Kalau kegiatan untuk yang ke orang muda sendiri sebenarnya kita kurang sih ya. Kurang ya? Iya, karena mereka rata-rata kendalanya itu masih kuliah atau masih kerja gitu kan. Karena kita biasanya kegiatannya kan di hari
kerja ya, gitu. Makanya sekarang sebisa mungkin kita juga mengadakan di hari Sabtu atau Minggu, Weekend. Ya. seperti itu. Kalau lansia memang kita banyak sih ya, karena 50% lebih kita anggota. Itu juga merupakan upaya dari WKRI agar para lansia ini tetap aktif, Iya, gitu kan. Iya, tapi kita Iya, juga sebenarnya lebih banyak ingin merekrut yang muda-muda gitu, karena kan Iya. memang sebenarnya WKRI itu adalah anggota wanita Katolik yang bisa masuk itu minimal 18 tahun tuh sudah bisa masuk ke organisasi ini gitu loh, bukan hanya yang oma-oma aja yang selama ini kan stereotipnya seperti itu kan. tua-tua, Masuk WKI itu pasti yang sudah oma-oma, biasanya yang sudah dewasa, yang udah sepuh ya, senior gitu. Padahal, Tapi sebenarnya enggak, 18 tahun itu sebenarnya sudah bisa masuk. 18 tahun. Ya, 18 tahun. Oh, Gitu. Dan tapi tidak dibatasi untuk usia. ya. Berarti untuk para wanita dong. Iya, pasti pasti Laki-laki. Kita ada senior ya, paling senior tuh 83 tahun anggota kita. Iya, dan masih aktif. 83 tahun masih aktif di WKRI Masih. Paroki ya, Suasari. aktif di KUL. Waduh, Semangat. Iya. Itu umat apa sih Satu ya. wih, hebat. umat anggota itu. Oma anggota. 80, 83. 83. Ya, Hebat. semangatnya itu. Iya. Dan Oma Anita masih aktif. Tur. Siap. Iya, masih. Kegiatan ranting, kegiatan cabang gitu. Waduh. Semangat. Semangat ya. Iya. Berarti manfaatnya luar biasa ini ya, kegiatan WKRI ini. Puji Tuhan. Iya. Terus ada nggak pengalaman ibu selama di sini tuh ada mereka bercerita, oh ini loh saya dengan kegiatan OMK ini jadi cerita-cerita yang inspirasi dari anggota WK ini. Ya karena di WK itu kan kita banyak kegiatan yang juga bisa meningkatkan kualitas anggota ya. Jadi misalnya kita ada pelatihan kemarin kita baru mengadakan pelatihan di Kopets. Di Kopet apa sih Bu? Di Kopets itu seni menempel tisu pada barang kerajinan. Bisa medianya itu bisa apa aja, bisa tas, Kayu, bisa benang. kayu, ya bisa bahan kain seperti itu. Oh di Kopet tuh seni menempel ya. Ya. Oh. Seni menempel tisu yang sudah ada gambarnya. Oke. Jadi kita tinggal tempel aja nanti dikeringin gitu, hasilnya bagus. Itu juga merupakan Bisa apa? buat Buat juga. latihan motorik juga ya? Ya, latihan motorik. Iya. Latihan. Nah, minum dulu ini. Santai aja, sorry nih. Minum ya. Ya, minum supaya dapat, karena menurut minumnya satu tegukan minuman sofa ini ada makna dalam tiap cerita. Nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Bu Betty tadi kan Dekopets, terus selain Dekopets kegiatan mereka apa lagi? Ada baksos. Baksos. Ya, baksos. Oke. Untuk meningkatkan kepedulian pada sesama. Itu kita seperti kemarin itu ada berbagi takjil gratis. Oh, bulan Ramadan 2025 ini. Ya, itu kegiatan termasuk kegiatan rutin tiap tahun. Oke, oh setiap tahun ada Tahun, iya, gitu. bagi-bagi takjil Bagi takjil di depan gereja. depan gereja. Iya, Oke. jadi masing-masing ranting itu menyumbangkan hasilnya apa gitu. Misalnya mau ada yang bubur kacang hijau, atau ada yang bikin kolak gitu, atau bubur sumsum. Nah itu nanti dikumpulkan, kita berbagi bareng-bareng gitu pas hari itu. Oke, berarti itu baksos. Terus Ya, ada terus juga untuk sembako sembako. juga ada. Kita Oke. sumbangkan sembako itu ke karyawan gereja juga kita kasih. Kemudian ke orang-orang yang tidak mampu di pinggir jalan gitu, misalnya ada tukang sampah atau yang membutuhkan lah gitu, Iya, tukang iya, ojek iya. atau siapa Iya, yang iya, iya. kita kasih gitu. Ya. Wah, menarik ya. Tapi ini
Iya memang saya Iya. kalau kita lihat kan Instagramnya kan ini kan. Iya. Mungkin karena humas juga nih. Nah, Bu Angel. Oke, apa namanya? Memang kan apa namanya peran medsos ini kan sangat penting kan, kayak begitu. Nah, bagaimana Bu Angel sebagai humas ini dengan medsos ini? Yang pastinya sih sangat berguna sekali ya dengan medsos ini kan sekarang. Emang sebenarnya WKRI itu punya Instagram sebenarnya sudah lama juga ya Bu ya. Cuma baru aktif tuh memang belakangan ini aja. Nah di situ tuh yang benar-benar sebagai ajang kita bisa publikasikan semua kegiatan-kegiatan kita ya, baik yang di cabang maupun yang di ranting itu. Itu memang yang sangat positif sekali sih. Oke, untuk dalam pemanfaatan teknologi ini ada tantangan nggak? Apakah kan tadi mungkin kan ada kebanyakan kan lansia, nah Iya, gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada tantangan? Mungkin pas pada awalnya ada lah ya. Pasti, terutama sekarang kita kan di ranting itu diwajibkan mereka memiliki satu akun masing-masing ranting ya. Dan setiap kegiatan mereka itu wajib men-share ke Instagram ranting itu. Ya permasalahannya ya nomor satu pastikan di gapteknya itu kan tidak bisa men-share seperti itu. Mungkin akun Instagramnya punya, tapi cara men-share juga ya masih bingung atau apa ya, pelan-pelan memang harus belajar terus sih. Mungkin perlu kolaborasi juga sama Komsos itu. Iya, Iya kan? iya. Supaya ada Komsos kan program pelatihan ya. Yang kayak seperti kemarin kayak yang training on one on itu, one on one itu kan kita juga menyebarkan ke grupnya si WKRI supaya mereka mau datang ya, ayo bisa saya ada juga gitu. Ada juga ya. Iya. Iya. Soalnya kan Komsos setiap hari kan ada program itu kan, pengajaran. Iya, yang hari minggu lalu itu kan. Ya. Nah, apa namanya? Terus kalau misalkan ini ya, apa namanya itu juga merupakan aksi nyata dong ya Bu. Kalau untuk yang bagi-bagi sembako, takjil, itu juga ke faktor sosial juga kita dapat ya. Kunjungan juga kita ke panti asuhan, terus ke panti jompo juga kita ada kunjungan kasih ke orang sakit juga kita seperti itu. Gitu. Jadi cabang juga punya kegiatan, ranting juga ada kegiatan. Oke, ini kalau Bu Betty sendiri bagaimana WKRI melihat peran perempuan muda dan lansia dalam gereja nih? Tentunya sebagai penggerak lah ya. Iya. Gimana nih? Sebagai penggerak, maksudnya untuk anggotanya sendiri memang sudah aktif. Sudah aktif ya? Iya. Memang sudah aktif dan otomatis ya di kita hanya bisa menyemangati lah gitu. Ayo tetap semangat gitu untuk berkarya di gereja, dan juga sebenarnya kita memang harus lebih ke masyarakat sih sebenarnya. Oh gitu? Ya, karena kan memang kalau untuk di gereja sendiri sudah cukup aktif ya, sudah cukup banyak. Nah, untuk yang ke masyarakat itu sendiri kita kurang gitu. Jadi memang harus lebih ke mereka gitu. Seperti kunjungan ke misalnya kerjasama dengan Posyandu, Posbindu, seperti itu. Oke. Nah, untuk saat ini ada program atau proyek yang sedang digodok nggak nih untuk dikembangkan beberapa tahun ke depan atau tahun depan lah atau tahun ini gitu? Ada program-program baru nggak nih? Program baru. Ya. Program Atau paling pelatihan ya digital ini yang belum pelatihan digital. kesampaian, ya. Oh. Belum kesampaian sampai sekarang. Ya. Berarti bisa minta Ini sih tahun ini gitu. Iya. pelatihan digital untuk para anggota WKRI. Iya, betul. Terutama itu dulu. Iya. Misalnya membuat Canva atau yang dasar-dasar aja seperti itu. Iya. Instagram. Oke. Nah ini kalau misalkan kita di gereja terus ada orang muda atau para lansia, ini kalau misalkan mau gabung sama WKRI gimana nih caranya? Menghubungi siapa kan? Ya begitu. Oh, iya. Menghubungi yang sudah menjadi anggota aja, biasanya kan gitu, nanti akan dikenalkan ke ketua rantingnya, biasanya dia berdomisili di mana, rantingnya ini nih, menghubungi ke yang sudah menjadi ketua ranting, menjadi anggota seperti itu. Nanti mengisi G-form, kita tuh ada G-form nanti untuk mengisi data-datanya kayak gitu, terus mengirimkan fotokopi KTP. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi syarat jadi anggota. Nah,
Kalau untuk Bu Enyo sendiri gimana nih pesan-pesan untuk orang muda atau lansia atau para ibu, para wanita umat di paroki Spasi iya. ini ya. Kalau untuk yang orang mudanya sih yang pasti tetap harus semangat lah dan mau terus belajar, menggali keterampilan. Terus sebenarnya kalau bergabung di WK juga kan sebenarnya belajar berorganisasi juga ya sejak ini gitu kan. Kalau untuk lansia ya yang pastinya harus tetap aktif karena mereka kan menjadi contoh teladan kita juga. Kadang kan kita suka lihat semangatnya, kadang kita yang muda juga malu gitu loh, yang tua-tua aja masih semangat, masih melayani atau apa seperti itu kan. Jadi yang tua juga jangan mentang-mentang misalnya gue udah tua gitu. Enggak, tetaplah harus aktif, tetaplah memberi semangat pada kita-kita ini. Seperti itu aja sih. Ya, ya. Oh, sorry, kalian ada program-program nobar atau gimana nih? Oh iya, itu rencananya besok. Adalah saper. Adalah Sabtu. Oh, no. Oh ya, Nobar. Nobar lah ya, ada kegiatan nobar juga ya. Iya. Kalau untuk film-film tertentu. Tentu. Ya, Itu kita pernah juga nobar puasa gelap. ya. Itu banyak memang peminatnya. Ya. Antusiasnya banyak. Gitu. Oke, terima kasih. Bu Betty, terima kasih bincang-bincangnya ya. Bu Angela juga. Semoga sehat-sehat selalu dan WK ini semakin berkembang. Kita ada anjing. amin. Ada pantun. Oh, silakan ada pantun katanya. Di atas gunung ada burung nori. Mari bergabung bersama WKR. Cocok. Oke, sobat-sobat, demikian bincang-bincang kami dengan WKRI dengan tokoh-tokoh yang sangat-sangat spesial di edisi kali ini. Sampai jumpa, tetap semangat dan salam sehat selalu. Bye-bye. Halo sobat-sobat Sofa dan teman-teman, jangan lupa follow IG WKRI kami di sini. Dan jangan lupa juga subscribe Sofa Podcast, like, comment, and share ya. Bye.